Kitab Kidung Agung oleh beberapa orang dianggap isinya porno. Inilah penjelasan Kitab Kidung Agung pasal 3 yang ternyata maknanya bikin takjub. Selain menonton video ini, silakan tonton juga video penjelasan Kitab Kidung Agung pasal 1, 2, dan 3 yang telah ditayangkan sebelumnya, yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Makna rohani yang dijelaskan dalam video ini sebenarnya masih dapat diperluas lagi. Karena Alkitab firman Tuhan itu ada ayat-ayatnya yang memiliki makna yang sangat dalam. Kitab Kidung Agung pasal 4 berisi gambaran yang dewasa dan erotis. Bunyi kalimat yang mudah dipahami tersebut tidak membutuhkan penjelasan lagi. Namun kita bisa menggunakan tafsiran alegorik, yaitu tafsiran untuk mencari makna di balik kata-kata yang dituliskan dalam frasa tersebut. Sehingga kita dapat memahami makna rohani yang terkandung dari bunyi ayat-ayat tersebut. Kitab Kidung Agung pasal 4 adalah mengenai mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan dan kedua mempelai saling menyapa. Kitab Kidung Agung 4 ayat 1-15 intinya adalah berisi pujian mempelai laki-laki terhadap kecantikan mempelai perempuan. Sebuah nyanyian yang memuji tentang kecantikan mempelai perempuan yang luar biasa. Dan kidung itu diungkapkan dengan menggunakan perumpamaan yang paling dapat dipahami dan dihargai oleh pikiran orang timur. Ayat 1. Pujian tersebut mengatakan mata bagaikan merpati. Adegan di balik telekungmu juga pernah dilakukan oleh Ribka terhadap Ishak, seperti tertulis dalam Kejadian 24 ayat 65. Sedangkan ungkapan pegunungan Gilead adalah menggambarkan sebuah pegunungan yang membentang di timur sungai Yordan yang sangat cocok untuk peternakan hewan, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Bilangan 32 ayat 1. Di sana banyak kawanan domba yang berwarna gelap menuruni lereng-lereng gunung, dan hal itu dijadikan sebagai gambaran rambut sang gadis yang hitam indah bergelombang. Ayat 2, kalimat gigimu bagaikan kawanan domba yang baru dicukur yang keluar dari pembasuhan. Adalah sebuah kebiasaan di sana untuk membasuh domba sebelum digunting bulunya. Dan hal itu dijadikan sebagai perumpamaan untuk menunjukkan putihnya gigi-gigi dan tak ada satupun dari gigi mempelai perempuan yang tanggal. Gigi gunanya adalah untuk mengunyah atau memakan. Dan firman Tuhan yang isinya intinya adalah tentang Yesus Kristus itu sering diilustrasikan sebagai makanan rohani yang tentunya untuk dimakan atau dinikmati. Ayat 3, kata kirmizi dan pelipis. Kirmizi adalah berwarna merah tua, ditemukan oleh orang Arab dari serangga yang disebut kirmis. Kemudian pelipis mempelai perempuan dikatakan bagaikan belahan buah delima. Hal itu dikarenakan di dalam buah ini penuh biji-biji berwarna merah delima. Ayat 4, kalimat dibangun untuk menyimpan senjata. Dalam terjemahan Vulgata dituliskan begini, dibangun dengan bertingkat-tingkat. Jadi gudang senjata atau tingkat-tingkat itu adalah di mana 1000 perisai tergantung padanya. Seperti yang dituliskan dalam Yehezkiel 27 ayat 11. Dan hal itu menggambarkan permata yang dikenakan oleh mempelai perempuan dan memberikan kesan keindahan lehernya. Ayat 5, kalimat seperti dua anak rusa adalah menggambarkan buah dada mempelai perempuan yang halus dan kelihatan muda seperti anak rusa. Dan kalimat yang tengah makan di tengah-tengah bunga bakung adalah menggambarkan bentuk tubuh mempelai perempuan yang bagus dengan buah dada yang menonjol. Kesimpulan dan pelajaran dari Kitab Kidung Agung pasal 4 ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dalam syair-syair di pasal 4 ini, mempelai laki-laki memuji-muji kemolekan badaniah mempelai perempuan. Dan kemudian sebagian ayat-ayatnya diulangi dalam Kidung Agung 6 ayat 5-7 dan Kidung Agung 7 ayat 1-9. Di mana dalam bunyi ayat-ayat tersebut mengucapkan sebuah puji-pujian lain kepada sang mempelai perempuan. 2. Puji-pujian yang sangat memperhatikan kecantikan badaniah adalah sebuah hal yang sangat biasa diucapkan dalam budaya Timur Tengah kuno. 3. Bahwa dalam kitab apokrif yang ditemukan di gua-gua di dekat Qumran juga berisi sebuah puji-pujian atas kecantikan Sarah yang ditujukan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 15.
Pada zaman itu lagu-lagu cinta yang berasal dari negeri Mesir juga seringkali berisikan pujian tentang kecantikan gadis-gadis. Dan puji-pujian semacam itu juga sering digunakan dalam syair-syair orang Arab. 4. Jika diartikan secara harafiah, maka puji-pujian dalam kitab Kidung Agung 4 ayat 1-7 ini tentu saja akan memberi sebuah gambaran yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, bunyi ayat-ayat tersebut tidak bisa diartikan secara harafiah. Dan jika kita menggunakan tafsiran alegorik, maka yang dimaksudkan dalam rangkaian bunyi ayat-ayat tersebut sepertinya adalah tentang kehidupan umat Tuhan ketika sudah berada di surga kota Yerusalem baru dan tinggal bersama dengan Yesus Kristus. Di mana ketika umat Tuhan telah di surga, Yesus Tuhan Sang Raja memuji-muji umatnya, yang digambarkan dengan Sang Raja mempelai laki-laki, memuji-muji kecantikan badaniah Sang mempelai perempuan.